Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wa hafadna wa waffiqna lima tardah wasrif anna su'a warda anil hasanaini raihanata khairil anami wa an sa'iri alihi wa ashabil kirami wa adhinal jannata daras salam ya hayyu ya qayyum ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bit taqwa wa zayyinna bil ilmi wa jamilna bil afiyah was salamah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'alumi fid dharaini amin. Sedaya ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken, langkung-langkung para asatidz, para tokoh, sahibul ma'had atau mudirul ma'had Ustaz Sulaiman sekeluarga yang kami muliakan. Hadirin hadirat juga tidak lupa kami muliakan, mudah-mudahan semua dapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Langsung kita melanjutkan kajian yang lalu, yaitu tentang sholawat sudah rampung. Sekarang pelajaran inti daripada pelajaran ini adalah kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yaitu taat kepada Allah, dan dengan taat supaya kita bisa mendapatkan inti daripada taat, yaitu nilai takwa kepada Allah. Karena kadang-kadang taat itu zahirnya saja, itu berarti taat-taatan. Lah taat yang sebenar-benarnya itu taat yang didasari dengan mengagungkan Allah dan ada rasa takut kepada Allah. Ini yang selalu diwasiatkan oleh para khotib setiap Jum'ah kita semuanya, khususnya yang lelaki, sebagaimana pemimpin keluarga, wakil daripada masing-masing keluarga, dipanggil oleh Allah untuk menerima wasiat yang bernama wasiat bittaqwa. Artinya kita jangan sampai ngelupakan tentang takwa. Karena dawai Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Mun sampai tak ndik takwa badana tak ndik sangu waktu pas tepak perjalanan. Kita semua ini menuju ke tempat yang kita tuju. Berarti kita sedang berjalan. Ada yang sampai duluan, ada yang belakangan. Untuk itu ucapan kita pada saat kita bertemu kuburan, antum sabikun wa nahnu lahikun, sampean sing kadek kula dibudi. Ini artinya kita tetap harus ingat bahwa kita itu punya tujuan yang sama, mudah-mudahan di tempat yang sama, yaitu di surga Allah. Lah caranya untuk dapat surga Allah itu bagaimana? Di sini nanti diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri khabaila. Takwa dumateng Allah, takut dek Allah. Pengertian takut dek Allah neka takut di mana saja, takut di mana saja. Karena di mana saja itu diketahui oleh Allah. Jadi kita di mana saja harus terus ingat bahwa kita ini diketahui oleh Allah.
Kalau orang yang merasa punya takwa, takut kepada Allah, tentunya tidak akan berani macam-macam di mana saja. Karena apa? Karena dia diketahui oleh Allah. Lah itu artinya takwa yang sebenar-benarnya. Tidak berani melanggar aturan Allah di mana saja dan kapan saja. Karena apa? Karena kita di mana saja dan kapan saja itu tetap diketahui oleh Allah. Jadi kita tidak bisa singitan dari Allah, nggak bisa, karena selalu jelas bagi Allah. Sehingga rasa ini harus terus kita tingkatkan, karena tanpa rasa ini kita tidak bisa bertakwa. Kita jangan seperti kita itu takut dengan polisi. Pas tepat ada lampu merah, nggak ada polisi, langsung aja. Begitu ternyata ada polisi, ditangkap oleh polisi. Loh, sampean nggak tahu kalau ada lampu merah? Tahu, tapi saya nggak tahu sampean kalau ada, Pak. Nah ini kalau kepada Allah nggak bisa, karena Allah selalu melihat kita. Sekarang ini kita juga dilihat oleh Allah. Bahkan yang dilihat tidak cuma zahirnya kita saja, hati kita juga dilihat oleh Allah. Sehingga ada dawuh at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu karena Allah yang mengetahui betul-betul ada takwa apa tidak. Hati kita itu memang ada takwa apa enggak. Kalau kita menipu orang bisa, tapi kalau kita menipu Allah tidak bisa. Sehingga kita harus selalu ingat bahwa kita itu dilihat Allah, dan Allah telah berjanji kalau kita melakukan taat, nurut perintahnya, Allah akan berjanji memberi pahala. Tapi sebaliknya kalau kita melanggar, melakukan larangan Allah, Allah mengancam dengan siksanya. Dan Allah jelas menjelaskan siksa Allah jangan dibuat main-main. Kalau kita bermain-main, pakai yang lainnya siksa aja, pakai permainan apa saja, yang penting jangan yang dengan siksa Allah. Nggak ada yang akan mampu. Kalau ingin coba api yang sekarang kita kenal, coba panas apa enggak. Kalau memang kita bertahan 1 jam aja, silahkan maksiat dengan tahan Anda kepada siksa Allah. Nggak ada yang akan tahan. Cuma kita kadang-kadang selalu bermain dengan api. Nah, pakai rokok itu kan berarti bermain dengan api itu kan. Insya Allah yang pandai bermain dengan api, insya Allah selamat dari api, insya Allah ya. Karena sudah pandai bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada pertanyaan, nanti kalau di surga katanya semua ada. Kira-kira apa ada rokok di sana? Jawabannya ada, cuma koreknya suruh di luar sana. Lah ini susahnya. Insya Allah wis gak usah tanya rokok ya. Di dunia ada rokok, tapi nanti di surga nggak ada rokok. Jadi kalau ingin masuk surga jangan bawa rokok. Gitu. Uang masuk ruangan-ruangan tertentu aja bawa rokok dirampas kok. Masuk pesawat itu rokok nggak boleh. Ya, apalagi masuk surga, masya Allah nggak boleh. Sudah, ini mukadimah biar nggak ngantuk. Saya kira nggak ngantuk, barusan makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semangat semua ya. Ya Allah semangat. Ini takwa ini yang terpenting sudah. Untuk itu kita selalu diingatkan lewat mimbar, yaitu khotib. Dan khotib ini tidak sah khutbahnya kalau tidak melakukan wasiat bittaqwa. Yang lainnya dilakukan, tapi wasiat bittaqwa nggak disampaikan, nggak sah khutbahnya. Kalau sudah nggak sah khutbahnya, nggak sah sholat Jum'ahnya. Nah itu menunjukkan bahwa wasiat apa takwa itu sangat-sangat penting dan harus diperhatikan. Muga-muga iso nglakoni. Intine takwa itu apa intine takwa? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Jadi sangat sederhana. Yang diperintahkan dilakoni. Dari yang wajib
dilakoni. Lah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam itu nggak begitu banyak, apalagi bagi orang yang pengetahuannya tentang kewajiban nggak banyak. Berarti kewajibannya ya sak ngerti ini. Mulane paling enak jadi wong bodoh ini. Oleh apa? Nggak tahu banyak kewajiban sehingga nggak dituntut untuk melakukan yang tidak diketahui. Cuma sing hati-hati. Nak sampai kewajiban nggak dingerteni, soro. Karena orang yang tidak tahu dengan yang wajib sehingga tidak bisa melakukan yang wajib karena tidak tahu, itu sama dengan meninggalkan yang wajib. Saya ulangi, orang yang tidak tahu dengan yang wajib sehingga tidak bisa melakukan yang wajib karena tidak tahu, itu sama dengan meninggalkan yang wajib. Untuk itu tentang kewajiban harus diketahui. Bukan saja diketahui ini dan ini, tidak, tapi harus difahami dan harus dilakukan. Seperti sholat 5 waktu wajib. Wajibannya masalah sholat cuma 5 waktu dan jumlah rokaatnya cuma 17. Itu dibagi 24 jam, enteng saja nih. Kan 17 dilakukan tidak satu kali tapi dibagi 5 waktu. Jumlahnya aja dibagi-bagi tidak sama. Waktu subuh isih ngantuk-ngantuke cuma dikongkon loro. Ngene kadang-kadang isih do gak gelem salat. Kok cek nemen nih. Ngono njaluk swarga. Swargane mbahe ta. Kalau kita mau berpikir dengan sadar, kewajiban dari Allah itu tidak ada beban sebenarnya, enteng. Kalau dibanding dengan manfaatnya, ganjaran, imbalan teko Allah, itu masya Allah, uang mesti senang lakoni kewajiban. Karena ibadah itu yang istimewa, yang wajib, yang sunnah itu di bawah yang wajib. Jadi artinya pahalanya ibadah wajib itu luar biasa. Sehingga cukup kita akan selamat dari neraka hanya dengan melakukan sing wajib-wajib tok. Jadi seumpama kita itu tidak melakukan yang sunnah, hanya yang wajib-wajib tok, kita cukup selamat dari neraka. Nah wis gak mlebu neraka, selamat tekan neraka mesti mlebu swarga. Karena tidak ada tempat dua, yang ketiga nggak ada, hanya dua. Kalau tidak neraka, surga. Insya Allah semua orang, bahkan bukan orang mukmin sekalipun, itu percaya kalau ada surga dan ada neraka. Cuma untuk orang yang tidak muslim, mimpi kalau ingin dapat surga. Tapi kalau orang mukmin, insya Allah yakin dapat surga. Insya Allah yakin. Untuk itu syaratnya masuk surga itu adalah iman kepada Allah. Ada keterangan kalau orang itu matinya dengan membawa iman, walaupun juga membawa dosa segunung, bahkan sebumi dan selangit, full dengan dosa yang dibawa, tapi tetap membawa iman. Imannya cuma ada di dalam hati, sehingga malaikat nggak mampu untuk melihat keimanan tersebut. Saking cewili, bahasa Jawa nak nemen cilike cewili, saking cewili. Tapi Allah tahu bahwa ada iman yang cewili itu, yang ada di dalam hati yang paling dalam. Malaikat nggak mampu untuk mendeteksi iman tersebut, tetap masuk surga. Entah kapan, mungkin terakhir. Sampai waktu masuk surga itu malu. Karena apa? Sudah nggak ada orang belas, tinggal dia sendirian, tola tolek. Kamu mah orang lain nikah. Kedibik gulor. Akhirnya sampai nyari apa? Nyari surga. Sampai tahu pintunya? Nggak tahu lah. Ini gara-gara kurang mengenal pintu surga. Ojo mimpi kepengen mlebu nak roh lawang indisi. Lah setelah tahu pintunya, kita harus tahu kuncinya. Dan alhamdulillah insya Allah orang Islam semua kenal dengan kunci surga. Kira-kira kunci surga seperti apa? Kalau kita sudah pegang kunci, insya Allah berarti kita akan bisa punya kesempatan untuk masuk.
jenengan datang ke hotel karena sudah booking, kemudian jenengan nggak dikasih surat hotel, tapi cukup dikasih kunci pintu nomor sekian. Nah, berarti kalau sudah menerima kunci, siap untuk masuk sesuai dengan petunjuk. Kuncinya surga itu apa? Kuncinya surga itu Masya Allah sederhana, kita bawa enteng. Seumpamanya yang kita bawa apa ya banget entengnya, miftahul jannah la ilaha illallah. Coba sampai tulis la ilaha illallah, kira-kira ada beberapa gram, kan ringan. Cuma yang menjadi masalah, kira-kira kita itu bisa membawa sampai mati enggak kalimat ini? Lah yo opo saiki corone kira-kira kita mati bisa membawa kalimat ini? Jangan sampai tidak membawa kalimat ini. Karena kalau kita tidak sampai membawa kalimat ini, walaupun kita pernah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, tetap nggak ada artinya. Untuk itu ayo kita perjuangkan kuncinya surga ini. Apa itu tadi? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini ojo sampai ditinggalno. Lah apa carane? Kanjeng Nabi juga memberi petunjuk, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah dawuh, al miftahul jannah la ilaha illallah. Insya Allah kalau kita masih hidup ini memperbanyak kalimat la ilaha illallah, insya Allah nanti ucapan terakhir kita, berarti itu artinya kita mati kita dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang akhir kalamnya dengan ucapan la ilaha illallah pasti masuk surga. Koyoke sederhana, tapi jangan dianggap sederhana. Kalimat la ilaha illallah itu seumpamanya ditimbang bumi saisine berupa amal kebaikan, sudah ditimbang beratnya seperti apa, tapi timbangan yang satu sisihnya hanya ucapan la ilaha illallah, ini jomplang, cara bahasa Arabnya jomplang, abotan kalimah la ilaha illallah. Mulane kalimah la ilallah jangan pernah dianggap sepele. Itu kalimah orang kafir bisa masuk Islam gara-gara ngucap la ilaha illallah. Orang yang sudah Islam akan bertahan menjadi orang Islam dengan selalu menjaga kalimah la ilaha illallah. Orang hidup akan hidup dengan bahagia dengan kalimah la ilaha illallah. Mati dengan membawa kalimah la ilallah, matinya dengan mati husnul khotimah, akan bahagia di alam barzahnya. Ayo memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Terus nek iso nak maca iku ojo karo guyon, karo nangis. Pernah jenengan maca la ilaha illallah karo nangis? Coba ya apa carane? Ya sembuh. Sing akeh engko ora nangis karepe dhewe, oleh bingung. Ngono. Sampeyan kok nek wis maca kalimah la ilaha illallah sudah wis gak ketemu hitungane saking akeh, moro-moro Allah akan memberi perasaan yang luar biasa. Dikain nangis itu puncak kenikmatan, sehingga sampai ketagihan ada nikmat yang luar biasa. Mereka hakikatnya nikmat itu mengingat Allah. Ketenangan yang hakiki adalah mengingat Allah. Wong ora iso tenang nek ora eling Allah. La eling Allah termasuk dawuh Kanjeng Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik kita bisa mengingat Allah yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Iki nak diuraikan tentang la ilallah nangis kabeh. Engko ngarai rame nangis kabeh kan mlebu YouTube engko iki. Diwari ana apa engko nangis kabeh. Wis sederhana wae. Sing penting kita itu ayo dadi wong sing mempertahankan dan memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Alayya nahya, kita hidup dengan kalimah la ilallah, wa alaiha namut, dan kita mati dengan kalimah la ilaha illallah, wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah yang sama-sama dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kalimah la ilallah ini kalimah tauhid, kalimah yang mempersatukan, mengesahkan Allah sekaligus mempersatukan umat. Artinya ya apa? Nek wong ahli maca la ilaha illallah dikasih hati tentrem rukun, nggak bakal gegeran.
Itu luar biasa. Minimal berapa? Wis gak usah ono minimale. Wis pokoke nak iso wis saaki-aki. Aktsiru wis pokoke dikekehno. Wis pokoke nak masalah eling Allah wala dzikrullahi akbar. Pokoke tentang masalah mengingat Allah, menyebut Allah iku sing paling istimewa. Sampai ana sahabat takon, meskipun dengan jihad sampai sampean mati atau mateni musuh tetap nggak ono bandingan nih, nggak iso dibanding. Mulanya salah satu anugerah besar kalau kita bisa diberi oleh Allah punya waktu yang kita buat untuk berzikir kepada Allah, dan perintah Allah supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Fadhkurullaha dzikron katsira. Dan zikir itu dengan mudah, nggak seperti sholat, nggak seperti puasa. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi zikir boleh dengan melayu, boleh dengan duduk, bahkan boleh dengan berbaring. Itu menunjukkan perintah Allah supaya diperbanyak itu ternyata ada kemudahan di dalamnya. Tergantung kita. Kalau bisa memperbanyak zikir, sedangkan zikir itu luar biasa, berarti kita akan menjadi orang yang luar biasa sampai akhirnya menjadi orang luar angkasa. Yo, bisa masuk ke surga kan berarti luar angkasa, karena surga itu katanya di atas, tempat yang paling atas. Insya Allah ahli surga kabeh. Yang penting ahli la ilaha illallah. Saya pernah dapat talqin, ijazah talqin la ilaha illallah dari Kiai Maimun almarhum, ya, itu yang terkenal itu. Jadi caranya disuruh membaca alon-alon, nak maca la ilaha illallah ojo banter-banter. Jadi ditarik dari bagian bawah susu yang kiri. Dini la ilaha. Nah wis kira-kira ha terakhir iku pas ning gone ndukure susu yang kanan. Kemudian dimasukkan ke hati illallah, itu masuk supaya kalimat tauhid itu betul-betul tertancap di dalam hati kita. Insya Allah kalau sudah tertancap luar biasa. Pelajari sampean pada saat mengawali zikir seperti itu. Masih urung tepak engko ora tepak dhewe. Lho ngono. Sing penting sing akeh. Mosok barang wakeh enggak ana sing tepak. Mesti ana sing tepak. Mulane dikongkon sing akeh ben ana sing tepak. Siji we tepak berarti maknane dadi. Ngono. Lah nek siji enggak tepak wis cukup, yo gak tahu tepak akhire. Lah iku carane alon-alon la ilaha illallah. Terus karo direnungi. Nah iso ucapan la ilallah itu sing kira-kira jenengan saged tersentuh hatine. Biasane kalimah la ilallah sing diucapno pas tepak ana ngiring mayit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku eling mati akhirnya karo nangis. Nah, lah pokoke sing penting kira-kira hati kita bisa tersentuh dengan ucapan kita. Iso zikir ning Allah. Lah jenenge zikir Allah itu betul-betul yang kita ucapkan juga nyambung dengan hati. Mergo intine zikir itu bukan dengan ucapan, tapi intine zikir dengan hati. Cuma lewat ucapan, lewat gerakan. Mulane nek ana wong zikir karunan ngene bareng itu adalah termasuk bagian daripada usaha supaya kita itu gerakan ini bisa masuk menjadi satu, yaitu di dalam hati. Ini bab masalah muqaddimah takwa. Mergo muqaddimah takwa itu takut kepada Allah, tentunya kita harus meyakini dulu dengan adanya Allah. Lah supaya keyakinan kita kuat dengan Allah, kita perbanyak sebut nama Allah. Harus itu. Nanti pasti itu akan memberi bagian. Setelah itu nanti kita bisa akan memiliki takwa di mana saja kita berada. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, awalnya prosesnya kita memperbanyak menyebut nama Allah supaya perasaan tersebut, ingatan kita tentang Allah itu terus kita ingat di mana saja. Nah, kalau sudah kita itu selalu ingat kepada Allah dengan kita memperbanyak menyebut nama Allah dan afdhalul dzikri la ilaha illallah, insya Allah kita melakukan apa saja kita hanya karena Allah, karena yang ada cuma Allah. La ilaha illallah itu yang ada cuma Allah. Semuanya itu diadakan oleh Allah, termasuk kita. Ini tidak ada secara hakikatnya.
kita ini diadakan oleh Allah, yang ada hakikatnya, yang sebenar-benarnya ada, sehingga adanya Allah tidak ada lagi, ada terus. Iku jenenge ada. Kalau kita adanya sementara, sing asale ora ono dadi ono, sing asale ono kok gak dadi gak ono maneh. Yuk kita ini. Untuk itu kita ini yang mengadakan Allah. Untuk itu kita kembalinya juga harus ke Allah. Innalil. Loh, kita kan diilingno dengan ayat innalillah. Kita itu harus yakin bahwa kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Untuk itu persiapkan. Dengan apa? Dengan takwa. Berarti takwa ini adalah untuk persiapan kita nanti kalau kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Orang yang bisa bertakwa hanyalah orang-orang yang cerdas, yang punya akal, sehingga surga hanya tempatnya orang yang cerdas-cerdas. Yang enggak cerdas-cerdas, yang enggak mau berpikir, sulit mau masuk surga. Jangankan masuk surga, masuk hotel aja susah. Nah gitu, apalagi masuk surga. Masya Allah, semoga masuk surga ya. Di dalam hadis yang lain ada resep cara masuk surga. Pertama, ittaqullah, harus dengan takwa kepada Allah. Enggak isora, harus dengan takwa kepada Allah. Pengertian takwa tadi sudah saya sampaikan, dengan menjalankan yang diperintahkan, mulai dari yang wajib dan disempurnakan dengan yang sunnah. Terus yang kedua, dengan meninggalkan yang dilarang Allah, mulai dari yang haram dan yang makruh sekalipun. Karena kita tidak bisa sempurna hanya dengan yang wajib saja dan yang haram saja. Kita punya amal yang baik itu, kita termasuk orang yang taat itu, kita apabila sudah menjalankan yang diperintahkan plus yang disunahkan, baru kita termasuk melaksanakan perintah. Karena perintah itu meliputi perintah yang wajib dan meliputi perintah yang sunnah. Kita belum melakukan yang diperintahkan kalau masih yang wajib saja. Lah yang sunnah mana? Itu juga diperintahkan. Kalau kita belum melakukan, berarti belum melakukan dengan sempurna. Mulane sunnah harus juga dilakukan. Ya, sunnah dilakukan. Ojo dianggap sunnah nggak dilakoni nggak dosa. Ojo masalah nggak dosa. Kita akan bisa mendapat kesempurnaan yang wajib, sedangkan nilainya wajib sudah luar biasa itu. Terus taat itu pengertiannya setelah melakukan yang diperintahkan plus yang disunahkan, meninggalkan yang dilarang. Dalam yang dilarang ini juga kategori dua, yaitu yang diharamkan termasuk juga yang dimakruhkan. Bahkan kelas wong sing wis istimewa, yang tidak baik, sing gak pantes, senajan gak makruh, khilaful aula bahasane, apike ditinggalno. Makruh enggak? Nak makruh itu kan cara nggone hukum, perkara nak ditinggalno untuk ganjaran, nak dilakoni gak dosa. Iki khilaful aula, cuma apike ngono wae gak dilakoni, iku sing ditinggalno. Contone kaya sing khilaful aula sing kaya apa? Nak makruh termasuk nyuwun sewu, kaya ning masjid nggak pakai wudu, iku makruh. Lah termasuk khilaful aula nih kira-kira ning masjid karo lungguh sikile didelojorno, ngene iku termasuk ora apik. Ngene iku. Lah ngene iku nak wong sing wis kepengin nemen apike, ndelojorno sikil walaupun di mana saja nggak berani. Mergo wedi nak kurang api. Mergo asline ndelojorno sikil ngene iki lho. Kecuali memang sikile nggak bisa ditekuk, ya, nggak bisa ditekuk. Mudah-mudahan normal ya, insya Allah normal. Mulane selama masih normal, ayo dinormalno carane. Nak kepengen sikil lurus, waktu ngadeg wae wis cukup lurus. Nah waktu lungguh kita itu krono kita juga dekat dengan Allah. Anggap duduk kita juga beribadah. Kita ini tetap jogo kebaikan. Termasuk masya Allah ini nak kita kepingin dadi wong sing wis nemen kepingin apike, sampai masalah lungguh nah orang madhep kiblat gak gelem. Mergo apa? Arah yang terbaik itu kiblat. Jadi kok sampai lungguh kok madhep gak arah kiblat, iku gak gelem. Oleh apa?
karena meninggalkan yang terbaik. Wong iso sing apik lha apa sing gak apik dikelakoni lho sampai ngono. Lah nek wong sing gak mikir bab wis madhep endi pokoke lungguh. Lho iku ora urusan wong sing gak gelem mikir ya kan. Lah kita iku duwe akal. Akal iku nek gak dikei mikir gak entuk keuntungan. Padahal kita itu bisa dapat keuntungan di mana saja. Seperti sekarang kita bersama di sini, insya Allah untuk untung seakeh-akeh, asalkan pakai akal. Apalagi yang kita pikirkan tentang masalah agama, tambah wis gak ono bandingane. Ya Allah, inilah keuntungannya dadi manusa duwe akal iki. Lah tapi akal gak digawe, ya padha wae. Lah nek ayo akal iki sampai-sampai sing diperintah oleh Allah supaya kita itu selalu semuanya kita buat pelajaran. Itu juga orang-orang yang punya akal dan akalnya dipakai. Fa'tabiru ya ulil albab dan seterusnya. Itu. Kita kembali kepada masalah bab takwa. Takwa itu adalah dengan melakukan perintah dari yang wajib dan yang sunnah dan meninggalkan yang dilarang, yaitu yang haram dan yang makruh. Wis, itu berarti artinya kita sudah takwa, dan itu akan menjadi bekal kita untuk akhirat kita, karena kita ini akan sampai ke akhirat, dan akhirat ini perjalanannya sangat panjang. Kalau kita nggak punya apa-apa, jadi ini bangbung itu tak panapa. Lah kita hidup ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan segala-galanya, dan Allah sudah memfasilitasi kita dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Kepingin ibadah ono masjid, ono banyu sing digawe wudu, kepingin sesuci ono banyu sing digawe sesuci. Masya Allah, kita berada di mana saja air alhamdulillah tidak sampai tidak ada. Walaupun katanya di sumber kari ora sumber kari loh, koyok wis gak ono sumber, tapi alhamdulillah air malam ini masya Allah jejer-jejer. Itu berarti duduk sumber kari, ini sumber lancar. Gimana nih? Insya Allah, ya Allah, ya cuma jenenge tok sumber. Kalau saya balik kari sumberi, duduk sumber kari sumberi, jadi tinggal sumbernya saja loh gitu. Ini juga nama itu pengaruh loh. Kalau kita sepakat sumber kari, kita sebut dengan sumber kari, sumbere kari-kari, artinya karek sumbere, tinggal sumbernya, batunya sudah nggak ada, tinggal sumbernya saja. Pertama sumber air, nanti ngono sumber minyak, mari ngono sumber opo maneh, wis pokoknya nyumber kabeh wis pokoknya sing apik-apik insyaallah. Nah iki mungkin termasuk salah satu ketakwaan kita ini yang menyebabkan nyumber kabeh. Allah wis dawuh walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini masalah takwa yang saya sebut, karena ini babnya bab takwa. Walau anna ahlal qura, seumpama orang-orang yang ada di desa-desa. Ini nggak disebut di kota-kota. Ya, mergo kota itu pejare desa. Nah ning desa gak ono panen. Kota ya kaliren bisa nek cara wong Jawa ya. Kalau hidup di desa ini makmur, sampai ke kota makmur. Kalau orang yang di desa ini baik-baik, insya Allah nanti kebaikan sampai ke kota. Mulane penting dadi wong desa, dadi wong sing apik. Meskipun jarine desa, meskipun wong kampung, saiki kampung digoleki wong, ndok kampung. Oh ya. Telur kampung, ayam kampung. Iku kampung-kampung tok iku. Sampai golek sapi korban, golek ning kampung. Iya. Pokoknya kampung punya kemenangan. Dan ini disebut oleh Allah walau anna ahlal qura, seandainya orang-orang ahli penduduk desa, bukan penduduk kota, penduduk desa, amanu beriman, wattaqo dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, pasti akan aku buka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Air tanpa kekurangan dari langit, sering hujan sehingga hujan tidak menyebabkan banjir. Akhirnya tanah yang dapat hujan subur dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur, panen gemah ripah loh jinawi. Diawali teko perdesaan yang baik, baiknya dengan keimanan dan dengan ketakwaan. Masya Allah. Lah seperti ini wujud bagian daripada keimanan dan ketakwaan. Muga-muga sampai merata ke desa-desa yang lain.
Jadi iso bareng-bareng, iman bersama, bertakwa bersama, akhirnya sama-sama menikmati barokah dari Allah, dilewatkan langit dan di bumi, panene jadi meningkat insya Allah. Jadi kuncinya keberhasilan apa saja duniawiyah maupun ukhrawiyah itu dengan ketakwaan dan dengan keimanan. Ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan apa? Dengan taat yang didasari dengan iman karena Allah. Saya kira nggak perlu banyak-banyak, kok nak kebanyakan podo karo kelebihan dosis malah tambah mumet ya. Kira-kira sudah cukup insya Allah ya. Wis muga-muga barokah ya. Muga-muga barokah, duwe ilmu sing manfaat, dadi wong sing diberi iman oleh Allah, dan punya tugas kita terus kita tingkatkan dengan taat. Lah iku mau sing hadis sing ada 5 tak terusno tak entekno, mari ngono sudahlah selesai. Wis mari mangan wae nggih, karek muliye. Ittaqullah pertama. Bertakwalah kepada Allah, wis mari keterangane takwa. Wasallu khamsakum, salat 5 waktune sampean jobon. Masalah salat sunah-sunah engko nek wis mari salat wajib, aja mikirno salat sunah dhisik. Mengutamakan salat Idul Fitri, Idul Adha, posone enggak dijogo. Sholat Jum'ah enggak direken. Lu yo opo karepe iki? Padha karo kuplukan enggak pakai celana. Yo opo kira-kira? Ya. Wasallu khamsakum. Salat 5 waktu iki aja sampai dikurangi. Kudu disempurnakno. Kudu sing bener, kudu sing sah. Untuk itu belajar bab sholat wajib, mergo sholat 5 waktu wajib. Nah sampai ngelakoni sholat gara-gara kurang paham tentang cara ngelakoni sholat sehingga nggak sah, berarti podo karo ninggalno sholat. Mulane jogon masalah bab sholat 5 waktu, mulai teko syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Nah masalah sunah-sunah engko sak marine ngerti tentang wajibi. Pokoknya kudu belajar tentang bab sholat. Selama kita masih belajar senajan jurung tuntas kok kedisian mati, insya Allah termasuk golongan wong sing apik. Yo, yang penting pokoknya kita masih dalam belajar sebelum kita mungkin belum memahami semuanya, tapi saya belajar gak apa-apa. Yang penting tetap belajar. Bab sholat kudu difahami sampai kira-kira sholat bisa dilakukan dengan benar, yaitu memahami syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Insya Allah kok nyambung karonan masalah bab fikih sing diwaca Ustaz Arif insya Allah ya. Terus masalah wasumu syahrakum. Terus poso sira kabeh ning gone bulan poso ira kabeh. Bulan poso iku setahun cuma saulan tok. Yaiku rupane poso Ramadan. Lanang wedok pokoknya angger wong mukallaf iki kewajiban poso ya kewajiban salat. Kewajibannya poso cuma saulan pas tepak Ramadan tok, liyane iku sifatnya sunnah ya, kecuali kok nazar dan lain sebagainya. Wis poso Ramadan carane poso ya ngono, kudu difahami kira-kira posoe sampai sah ya apa sae poso, ya berarti kudu belajar masalah bab poso. Ora kok mau cuma pokoke poso, masalah syaratnya apa, carane apa gak weruh, aja ngono, gak iso iku ngono. Kudu faham carane poso, diantarane kudu niat begini. Iki gak usah bab poso tak terangno, kok enak ape poso tak terangno. Iki sado wis mari. Sing winginane ora sah wis muga-muga diterima karo Allah ngono wae tok. Tapi saya belajar urung tutuk kabeh ngono wae ya. Lah engko bab poso menjelang poso buka khusus bab poso. Lah nek bab salat iki harus dibuka terus. Masalah apa? Kita setiap hari punya kewajiban poso sampai paham salat baru pindah bab haji. Engko nek wis daftar, manut daftar gak usah gak usah belajar bab haji. Wis daftar wae gak usah belajar dhisik. Engko nek wis kira-kira wis mari melunasi kurang 1 tahun belajar. Nah ngono. Wis wonten sing daftar haji ta niki. Dereng. Wis muga-muga mari daftar umroh kabeh ya. Wonten sing badhe haji insyaallah Ustaz Sulaiman. Insyaallah ini Ustaz Sulaiman segera akan berangkat haji. Mudah-mudahan kita untuk barokah perjalanan haji Ustaz Sulaiman. Insyaallah barokah nggih. Wis haji enggak usah tak terangno. Termasuk wasumu syahrakum, poso dalam bulan puasa ira kabeh. Pertama takwa, terus salat 5 waktu,
terus poso 1 bulan. Wa addu zakata amwalikum, dan keluarkan zakat harta benda kalian. Harta benda sing wajib dizakati ku napa? Lah iki ya kudu dipelajari karena zakat sifatnya wajib. Kita wajib belajar bab zakat kalau memang kita itu punya harta yang harus kita zakati. Mulane sing enak gak usah duwe donya akeh-akeh. Bebas teko tuntutan bab zakat. Lah ngene dadi wong melarat kok gak trimo. Paling enak dadi wong melarat iku. Saestu paling enak dadi wong melarat. Boleh apa? Lakone iku cukup sabar. Anggere iso sabar wis apik sekabehane wis. Lah nek wong sugih kudu loman. Lah dadi wong sugih loman paling abot. Nemen paling abot. Mulane wis gak usah kepengin dadi wong sugih. Coba engko akhirnya ngelamun tok wae, gak keturutan. Ya, temen dadi wong melarat dikondisikan melarat, umat Kanjeng Nabi dadi melarat iku paling apik pancene. Karena apa? Karena insya Allah dengan dikondisikan melarat, iso nrimo, iso sabar, wis terpuji sudah. Terus mana gak ngerti bab zakat rapopo, ngerti ini cuma bab zakat fitrah ngono wae tok. Iku setahun sepisan. Wenteng mari. Sing sawahe ombo iki sing kudu ngerti bab zakat, sing dagangane lancar iki, sing bisnisnya lancar iki kudu belajar bab zakat. Aja sampai kira-kira dia sudah termasuk berkewajiban zakat, nggak ngerti bab zakat, akhirnya gak zakat. Kapok nanti sudah. Popo sar malaikat. Insyaallah paling enak wis gak usah kewajiban zakat, bagian terima zakat rapopo. Lah ngono to manane wong padha apike kok gak ono sing nrimo, bingung juga sing bagian zakat. Terus sing zakat gak gelem zakat, sing bingung juga sing bagian nrimo, kok gak ono sing wehi. Lah ngono to, itu padha bingunge. Lah nek ana padha onone kan enak, akhirnya gak padha golek-golekan. Nah iki sing bagian nrimo, iki hakmu, enak wis. Akhirnya urip pak dikongkon sing enak lho. Lho ngoten, sing bagian nrimo wis cukup bagian nrimo, sing bagian nguwai bagian nguwai. Ngono tok asline. Insyaallah. Addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Nalikane zakat dengan lega atine. Bersyukur alhamdulillah aku ditakdirno iso zakat, daripada aku dadi penerima zakat ra enakan aku sing bagian zakat. Lho ngono iku nak carane kira-kira dadi wong sing zakatnya itu bernilai bagus. Lah terus sing wajib dizakati apa? Hasil panen. Panen sing kira-kira panen berapa kali tergantung. Kalau memang 1 kali panen mencapai 1 nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Lah saiki kudu ngerti sak nisab iku sak pira. Lah malane dadi wong sugih iku soro. Ngono. Kudu ngetokno kewajibane di zakat. Kok zakat ana nisab kudu mengenal mustahiknya siapa saja. Wis saiki barangkali ana sing tanahe ombo panene wakeh. Iki khusus sing sugih-sugih tok, sing larat gak usah ngrungokno gak apa-apa. Iki bab zakat iki. Barangkali ana sing sugih-sugih sing kira-kira wis kewajiban zakat kudu ngerti bahwa zakat wajib dilakoni. Nak sampai ora dawe Allah dengan Al-Qur'an, engko donyane dikalungno dengan berupa api neraka. Naudzubillah wis. Lah kewajibannya untuk petani setiap panen kalau sudah mencapai 1 nisab. Setiap panen kalau sudah mencapai 1 nisab. Lah 1 nisab itu kira-kira ukurannya berapa kilo kalau di kilo? Tergantung ono panen iku beras, pari, atau jagung, atau kacang hijau, atau pokoknya polowijo itu yang ditandur oleh para petani itu wajib dizakati. Insya Allah kecuali pohung. Nah pohung gak usah dizakati gitu. Naner pohung wae gak usah zakat. Iya ben wetenge melembung. Jagung, mari, kacang hijau, kacang ini dizakati. Itu kalau mencapai piro, kalau bersih sudah nggak ada kulit itu mencapai 8 pintal, lebih 25 kiloan sekitar itu. Jadi kalau sudah mendapatkan beras menjadi beras, 1 kali panen dapat segitu, kacang dapat segitu, wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? 10%. Kalau dapat 1 ton mengeluarkan 1 pintal. Cek enak loh. Justru kita yang enak dikai hasil oleh Allah. Nandur kacang tinggal nandur iso tumbuh. Sapa sing numbuhno?
siji biji menjadi satu, berarti 100 menjadi beberapa. Sapa sing ningkatno? Lah ngono Allah ngongkon zakat iku teko aku wis gak gelem. Masya Allah, gak gelem mikir. Mulane wong iku ora iso apik nek ora gelem mikir. Tapi nek gelem mikir temenanan iso apik. Kira-kira insyaallah wajah iki wajah-wajah ora padha duwe iki. Dadi wis gak tak dawakno masalah bab zakat wong iki kaya-kaya ora kewajiban. Tapi ya mbah husnudzon nek ana sing sugih wallahu alam. Tapi sing sugih gak gelem ngaco. Saya punya gak ono. Biasane wong sugih iku memang nyingitno dunyane, biasane ngono ya Allah. Ini dari saya, tapi insyaallah enggak, insyaallah. Ya, untuk yang dagang, nah insyaallah pedagang ini ono. Pedagang apapun, cek setiap hari kerja atau enggak tiap hari, yang penting nanti kalau dalam 1 tahun dia itu bisnis kok mencapai 1 nisab, sing dihitung duduk modale tok, duduk badine tok, berarti sak modale dihitung kabeh, terus jumlahnya kira-kira mencapai kalau dibelikan emas murni mendapatkan 92 gram emas murni. Kira-kira ukuran sekarang berapa? Anggaplah punya uang setelah diputar dalam 1 tahun, cek modale biyen awale wakeh, cek modale titik, sing penting akhir tahun. Mulane nek sampean niku dagang kudu dicatet awal jenengan mulai dagang, niat dagang itu bulan opo, tanggal piro, niku jenengan catet. Nak sembrono mboten jenengan catet, jenengan ternyata bisnisnya maju berhasil, nggak roh tahun zakat, bulan zakat, tanggal zakat, akhirnya nggak zakat, sing hati-hati, diancam oleh Allah akan hancur sak dunya-dunyane, sak wong-wonge. Eman-eman wong kok melok hancur karo dunyane. Benar. Nah, cara ngitung di akhir tahun, setelah sudah perputaran ini dapat 1 tahun, umpamanya mulai Januari tanggal 1, berarti besok pada saat Januari tanggal 1 jenengan total kuwabe, sing termasuk sing diutang wong, termasuk jenengan utang ning wong, itu total. Pokoknya dunia yang masih diputar untuk berbisnis, termasuk tandon yang untuk disiapkan untuk bisnis, pokoknya yang masih masuk di dalam hitungan bisnis itu yang dihitung. Kalau jumlahnya semuanya mencapai 1 nisab, yaitu sekitar anggaplah 85 juta, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya cuma berapa? Cuma sedikit, cuma 2,5%. Jadi kalau seumpama kita punya 100 juta, itu cuma mengeluarkan 2,5 juta. Aduh, kenik jalan taraja. Tapi kadang-kadang krono kedonyan abot karo donyane, meskipun cuma 2,5 juta, kalau beli ban mobil meledos, jangan 2,5 juta, 10 juta bengin. Enteng untuk zakat, menyelamatkan dirinya, bukan menyelamatkan motornya, cuma 2,5 juta masih keberatan. Masya Allah, kurang berpikir. Mulane orang yang gagal karena tidak berpikir itu juga akan gagal dunia sampai gagal di akhirat. Yang terakhir termasuk wa atiu za amrikum, taati yang punya, yang pegang urusan kalian, artinya pemimpin kita. Kalau kita punya pemimpin, mulai pemimpin di desa, pemimpin kecamatan, kabupaten, kalau memang kiranya yang diperintahkan itu bagus, kita taati. Taat kepada pemimpin-pemimpin kita itu dapat pahala karena diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah. Kalau kita mau mengikuti semua yang diperintah oleh Rasulullah, takwa, sholat, puasa, mengeluarkan zakat, dan taat kepada ulil amri, tadkhulul jannata rabbikum, kita akan masuk surganya Tuhan kita. Lho iki carane mlebu swarga. Takwa terutamanya, muga-muga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, luwe-luwe berjamaah ya, terus poso nanti juga, yang wajib zakat juga melakukan zakat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Ala hadhihi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.